Bumi Pertiwi saat ini sudah tidak cantik lagi. Sampah dan masalah. Entah siapa yang memulai atau siapa yang akan mengakhiri, tetapi banyak orang memilih untuk tidak peduli. Pendidikan menjadi kunci sembuhnya Bumi Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Ahmad Irsyaduddin Bulyanto akan mempresentasikan ide bisnis saya yaitu EduCycle Indonesia untuk memenuhi tugas mengantar komunikasi bisnis kelas TPA PKBO. Berawal dari keprihatinan saya akan ketidakpedulian masyarakat di sekitar terhadap lingkungan hidup. Kami berinisiatif untuk berkontribusi dalam pengelolaan sampah melalui cara pendidikan. Setiap tahunnya, produksi sampah di Indonesia selalu meningkat. Pada tahun 2022 sebesar 34,4 juta ton per tahun dan pada tahun terakhir, tahun 2023 total produksi sampah meningkat menjadi 38,4 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, hampir 40% tidak dikelola dengan baik. Penyumbang total produksi sampah di Indonesia bersumber dari sektor rumah tangga. Kemudian muncul pertanyaan, apa yang menyebabkan hampir 40% sampah di Indonesia tidak terkelola dengan baik? Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nanda dan kawan-kawan menjelaskan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh 76,9% terhadap perilakunya dalam mengelola sampah. Oleh karena itu, EduCycle Indonesia hadir untuk melakukan tindakan preventif jangka panjang. EduCycle akan berkolaborasi dengan institusi pendidikan untuk mengambil jalan pendidikan lingkungan. Tidak hanya itu, kami juga menekankan pada keterlibatan masyarakat melalui pembukaan lowongan kerja bagi komunitas lokal. Visi kami adalah mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dengan cara yaitu melalui edukasi interaktif, penerapan ekonomi sirkular, kolaborasi strategis dengan institusi pendidikan, pemberdayaan komunitas lokal, dan menciptakan inovasi ramah lingkungan. Berikut program-program yang disediakan EduCycle Indonesia. EduCycle akan memberikan program edukasi kepada sekolah dan juga akan menjadi pihak yang mengoleksi sampah dari sekolah-sekolah yang nantinya akan didaur ulang dalam rumah kreasi EduCycle yang bertenaga kerjakan masyarakat lokal. Kemudian pada akhirnya produk akhir akan dipasarkan kembali kepada sekolah ataupun langsung kepada masyarakat. Terdapat 4 program unggulan kami, terdiri atas 3 program edukasi yang memiliki fokus berbeda pada tiap jenjang pendidikan dan 1 program produksi daur ulang. Program SD Bersih untuk menyediakan pendidikan yang interaktif dan menyenangkan. Program SMP Bersih untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam pengelolaan sampah dan lingkungan. Dan program SMA Bersih yang menantang siswa dalam penyelesaian permasalahan lingkungan. Serta ada Rumah Kreasi sebagai program produksi daur ulang yang memproduksi berbagai produk seperti ekobrik, kompos organik, dan masih banyak lagi. Program yang terdiferensiasi ini dapat diperoleh dengan investasi yang terjangkau. Kami berbeda. Kami menjadi bisnis yang memiliki fokus pada pendidikan lingkungan yang akan bermitra langsung dengan institusi pendidikan. Upaya yang dilakukan EduCycle Indonesia sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran lingkungan. Salah satu program pemerintah yang terkenal adalah program Adiwiyata. Namun, hasil penelitian Arcelia menunjukkan bahwa program ini sukses mempengaruhi sikap peduli lingkungan siswa hanya sebesar 19,3%. Oleh karena itu, EduCycle berupaya untuk memberikan pengalaman pendidikan lingkungan yang interaktif agar kesadaran lingkungan pada siswa meningkat signifikan. Berikut Grand Design EduCycle Indonesia. Kami telah melakukan perencanaan dan persiapan melalui riset dan analisis, kemudian mengembangkan kurikulum dalam bentuk program kemitraan, dan kami juga melakukan pengadaan mesin dan peralatan untuk membantu operasional kami. Implementasi program yang dilaksanakan akan terus dipantau untuk kedepannya dilakukan pengembangan ataupun evaluasi. Rencana jangka panjang kami ialah untuk mencapai keberlanjutan usaha dan ekspansi bisnis yang tidak hanya berfokus pada pendidikan institusi pendidikan formal, melainkan juga di sektor perumahan rakyat dan juga berupaya meningkatkan kesadaran lingkungan
dan ekonomi sirkular pada UMKM di Indonesia. Dan kami berharap EduCycle Indonesia dapat menyentuh seluruh lapisan yang ada di Indonesia. Berikut rincian kinerja EduCycle Indonesia. Kami memulai dengan investasi sebesar 275 juta rupiah dengan rincian biaya perizinan, perekrutan, dan pelatihan tenaga kerja, perbaikan tempat usaha, pengembangan sistem informasi, pengadaan mesin dan peralatan, dan juga gaji tenaga kerja. Kami telah memproyeksikan bahwa EduCycle akan mengalami peningkatan revenue dan profit. Oleh karena itu, EduCycle membuka ruang sebesar-besarnya kepada investor dan donor yang peduli pada pendidikan dan lingkungan untuk membantu kami menyembuhkan bumi pertiwi. Pada akhirnya, saya mengakhiri dengan sebuah ajakan. Bersama EduCycle, Sekolah Tanpa Sampah Indonesia Tanpa Masalah. Saya, Ahmad Risyadudin Berlianto, sebagai CEO dan founder EduCycle Indonesia mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.